Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi di EH Kaila Channel. Pada video kali ini kita akan membahas masalah tips memilih aglonema baik secara online ataupun offline secara langsung. Ini sebetulnya nggak beda, cuma beda teknisnya aja ya. Bahwa kalau kita memilih menggunakan media online, kita akan memanfaatkan kemudahan teknologi yaitu media sosial untuk melihat calon tanaman yang kita akan beli atau kita akan pilih. Sedangkan kalau langsung ya kita bisa langsung melihatnya secara fisik. Oke, untuk pertama-tama bagi saya memilih aglonema itu yang pertama kali adalah motivasi kita. Motivasi kita membeli aglonema ini untuk apa? Maksud saya kalau kita mau membeli untuk sebagai produksi ataukah untuk sebagai koleksi saja. Kalau untuk tujuan utamanya adalah produksi, ah, saya akan kasih tahu bahwa saya akan memilih yang seperti ini. Oke, bisa dilihat bahwa tangkainya sudah panjang, batangnya sudah panjang. Tentu kawan-kawan semua sudah tahu bahwa tujuannya supaya bisa dicacah bonggol. Udah ada juga anaknya. Nanti tinggal kita bagaimana medianya supaya bagus, bahkan kalau mau main obat supaya dia cepat besar. Nanti kalau udah ukurannya sudah cukup tua, supaya merangsang anak kita lebih cepat tuain dia dengan cara kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari sampai jam 12 atau jam 1. Dan untuk mempercepatnya kita akan buang aja daunnya. Tujuannya supaya makanan ini akan lebih cepat lari ke pucuk-pucuk barunya sehingga nanti tinggi batang akan semakin cepat. Proses selanjutnya tentu kawan-kawan sudah tahu ya mengenai metode cacah bonggol ataupun potong pucuk. Cuma kendalanya adalah bahwa kalau kita beli secara online atau bahkan langsung sekalipun, itu tentu sulit mencari yang seperti ini sebab biasanya nggak dijual. Tapi bagian terbaiknya adalah pohon-pohon model kayak begini biasanya ada di hobis dadakan. Maksud saya yang cuma hobis senang sesaat lalu lupa dan nggak mengurus lagi tanamannya sehingga seperti ini. Dan bagian terbaiknya kadang-kadang kita bisa dapat itu dengan gratis karena dia udah males ngurus. Ya, yaitu salah satu kesenangan saya ya. Jadi saya nggak terlalu memperhatikan kondisi kesehatan pohonnya sebab ya yang dituju selanjutnya adalah anaknya dan menjadikan ini sebagai mesin produksi. Itu kalau tujuan kita untuk membeli sebagai mesin produksi dalam tanda kutip. Nah tentu karena susah mencari yang seperti itu, pilihan kedua adalah kita beli yang sudah rimbun. Misalnya seperti ini. Kita beli yang sudah rimbun, misalkan yang seperti ini. Tentu harganya akan ya lebih mahal ya. Coba kalau kita lihat prospek depannya itu nggak akan rugi. Sebab kembali ini pun akan bisa menjadi mesin produksi. Kalau kita memilih tujuannya sekali lagi untuk produksi. Oke, lalu bagaimana kalau kita motivasi utama kita adalah sebagai koleksi aja. Oke, kita akan pelan-pelan ngumpulinnya dari anakan, petel anakan pelan-pelan. Oke, kriterianya sebetulnya mudah aja ya memilih tanaman itu. Bagi saya cuma dua. Yang pertama sehat, yang kedua enak dipandang. Cuma itu aja. Contoh memilihnya, nah seperti ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana kita tahu bahwa pohon ini bisa sehat ya. Coba mendekat. Ya, kita lihat dari kondisi fisiknya. Dari kondisi fisiknya kita lihat daun dari mulai daun tua lalu menanjak ke atas terus sampai daun yang paling muda. Bisa dilihat bahwa
perubahan daunnya lama-lama membesar sampai mencapai ukuran maksimalnya. Lalu warnanya pun cerah, mulai dari daun tua sampai daun muda. Dia makin menunjukkan warna aslinya. Semakin cerah, warnanya bagus. Lalu pohonnya, kerapatan daunnya juga ya lumayan bagus, bisa dilihat. Pohonnya juga bersih. Bahkan dari sisi penanamannya pun pangkal daun yang paling tua itu pas bertemu dengan media tanam. Ya tentu nggak harus pas banget ya, tapi kriteria yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu harus ada. Jadi daunnya tidak mengecil, pohonnya bersih, tidak ada busuk di batang atau di daun. Perkembangan daunnya dari daun paling tua sampai daun paling muda sesuai, bentuknya juga proporsional, enak dilihat dari semua sisi. Nah ini yang mungkin sebagian orang bilang roset ya, jadi enak dilihat dari semua sisi. Itu yang saya bilang enak dipandang, dan warnanya pun bagus, cerah. Semakin daunnya tua semakin menunjukkan warna dan karakter asli pohon itu. Nah hindari juga, bukan hindari, saya agak curiga kalau misalnya membeli pohon yang ditanam seperti ini. Nah, mengapa begitu? Lihat dari cara penanamannya saja kita sudah bisa lihat bahwa bahkan batang daun sampai tertimbun media ya. Nah, saya curiga kembali kalau seperti ini pohon sebetulnya bisa dalam kondisi dalam pemulihan, kurang sehat, atau memang dia habis diambil bonggolnya. Misalnya ini pohon tanaman pucuknya ya. Contohnya ini adalah tanaman pucuknya saya ambil, ini bonggolnya sudah ditanam. Walaupun tidak semua seperti itu, tapi kalau melihat penanaman seperti ini ya, kita harus lebih teliti dan waspada. Apalagi kalau kita lihat bahwa daun mudanya ternyata mengecil. Walaupun tidak semua daun muda mengecil adalah tanda terjadi masalah di akar. Misalnya ini, daun mudanya mengecil, tapi kita bisa lihat bahwa ada tumbuh buah ya. Ini menandakan bahwa pohonnya sudah cukup tua. Tapi kita bisa tahu bahwa kalau pohon tumbuh buah ini, maka pohonnya sudah haruslah cukup tua, jumlah daunnya sudah lumayan banyak, baru bisa tumbuh buah. Kalau dalam kondisi pohon masih kecil atau daunnya dikit, lalu daunnya mengecil ya, kita patut waspada lah ya, patut jeli maksud saya. Nah bagaimana mensiasatinya kalau kita memilih atau membelinya itu secara online? Nah saya biasakan ketika saya mau mengirim pohon melalui paketan-paketan, entah karena ada kawan yang meminta atau ada yang beli, itu saya sertakan detailnya. Maksud saya detailnya begini, saya menggunakan media sosial, saya foto, jadi sampai tinggi pohon dari media tanam sampai ke pucuk daun yang paling muda. Biasanya saya sertakan foto seperti itu sebagai penggambaran kepada calon penerima bahwa tinggi pohon sekian. Tentu nggak harus menggunakan meteran, kita juga bisa menggunakan alat-alat lainnya, misalnya ya sendok sebagai perbandingan aja, supaya calon penerima kita
bisa memilih gambaran yang lebih spesifik. Lalu mengenai lebar daun, bisa lebih mendekat lagi. Saya juga untuk memberikan gambaran bagi calon penerima itu saya menggunakan ya alat-alat untuk memberikan gambaran. Misalnya saya taruh seperti ini, kartu ATM ya, misalnya saya taruh seperti ini pada daunnya, lalu saya foto. Jadi setidaknya calon penerima akan tahu gambaran, oke, lebar daun paling muda ini seberapa lebar, akan memiliki gambaran itu. Lalu saya juga menyertakan foto dari atas. Jadi dari atas, sudut pandang atas saya foto. Selain sudut pandang atas, saya juga sertakan sudut pandang samping, supaya calon penerima tahu seberapa bagus susunan daunnya, seberapa rapat susunan daunnya. Nah, hal yang kelebihan dari membeli secara online adalah, jadi biasanya saya waktu mengirim pohon itu tentu tidak menyertakan potnya ya, medianya cuma sedikit sekali yang saya sertakan. Nah, kita bisa aja meminta tolong pada orang yang akan mengirim pohon kepada kita untuk difoto akarnya. Jadi biasanya kita bisa minta tolong dong, karena dikirimnya nggak sama potnya, nggak sama medianya, sebelum dikirim tolong fotoin akarnya. Nah, jadi kita bisa bongkar sebagian medianya. Biasanya saya begitu, saya akan sisakan sedikit saja ya, biasanya lebih sedikit dari ini ya, sedikit sekali saya sisakan medianya. Ini sebagai gambaran aja, minta tolong difotoin untuk mendapatkan gambaran bahwa akarnya sehat. Tentu kalau beli secara langsung kita nggak akan ada perasaan nggak enak kalau kita bongkar ya. Walaupun dulu saya, kalau ada pembeli yang tanya ini akarnya bagus nggak, langsung saya buka seperti ini untuk meyakinkan. Nah, oke. Semoga kawan-kawan semua mendapatkan gambaran yang ya sedikit lebih jelas mengenai tips memilih atau membeli tanaman aglonema. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar dan saya usahakan akan dijawab secepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.